Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Rahman dari kelas 1B Pendidikan Multimedia dengan NIM 2008-990. Nama saya Indraswari Aulia Juhana. Saya dari kelas 1A Pendidikan Multimedia dengan NIM 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Pramdita dengan NIM 2000099 dari kelas 1A Pendidikan Multimedia. Kami di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan dan membahas mengenai soal UAS dari matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 1A-1B. Soal pertama yaitu ada nomor 1A, limit X menuju negatif 2 terhadap X pangkat 2 negatif 17 ditambah 1 sama dengan, dikarenakan di sini X-nya menuju negatif 2, jadi X ini diganti menjadi negatif 2. Negatif 2. Ya, jangan lupa pangkatnya. Hanya di sini ada pangkat ya. Pangkat 2. X plus X ini berarti negatif 2 ditambah negatif 2 4 jadinya, soalnya kalau misalnya ada angka negatif berpangkat itu biasanya bakal positif. Kurangi 17 negatif 17 dikali 2, 17 dikali 2 sama dengan 34, negatif positif. Positif 39. Lanjut ke soal 1B. Di sini ada limit X menuju 5, X kuadrat kurangi 49 per X dikurangi 49. Caranya gimana? Langsung masukin aja. Kan di sini X menuju 5, jadi 5 kuadrat kurangi 49 per 5 49. Nah, dengan 5 kuadrat jadinya 2 kurangi 9 per 5 dikurangi 49. 49 berapa? 49 itu 7. Sama dengan 25 dikurangi 49, negatif 24. Negatif 24. 5 dikurangi 7 negatif 2. Sama dengan negatif kali negatif kan positif ya. Disederhanakan jadi 12 plus 1. Nah, sama dengan soal selanjutnya nomor 2 yaitu selidiki apakah fx kontinu di x sama dengan negatif 3 jika fx sama dengan akar 3 ditambah x apabila x lebih besar daripada sama dengan negatif 3 dan negatif x dikurangi 3 apabila x lebih kecil
dari pada negatif 3. Nah, untuk mencari apakah fx satu ini ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu fx-nya ada. Fx ada. Sekarang kita cek fx-nya ada. Di sini fx-nya cari yang ada sama dengan, kan ini x-nya sama dengan negatif 3, berarti ini ada sama dengan berarti yang akar 3 tambah x. Akar 3. Nah, sekarang kita masukin x-nya. X itu berapa? Negatif 3. Berarti akar 3 ditambah sama dengan 3 tambah 0 karena berarti fx-nya adalah terus yang kedua itu limit ada. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, limit x menuju afx ada itu kalau misalkan dia memenuhi syarat. Yang pertama, syaratnya limit jika limit sama dengan x menuju a dari kanan. Ini syaratnya. Sekarang kita cari ya, yang pertama kita cari limit x menuju a dari kanan. Nah, limit x menuju a dari kanan berarti yang ini negatif x kurang 3. Kenapa? Soalnya kalau misalkan dipakai garis bilangan ini si x nya itu lebih kecil daripada negatif 3. Nah, posisinya berada di kanan. Sekarang kita cari limit dari kiri dulu ya. Dari kiri berarti yang ini, yang negatif x kurang 3. Soalnya x lebih kecil daripada negatif 3 ini kalau misalnya garis bilangan posisinya berada di kiri. Berarti limit. Nah, sekarang kita cari limit x menuju negatif 3 dari kiri. Yang mana? Yang ini, negatif x kurang 3. Soalnya x lebih kecil daripada negatif 3 ini berada di posisi kiri apabila di garis bilangan. Jadi di sini negatif x negatif x sekarang kita masukin di negatif 3. Negatif x bawah berarti negatif 3 kurangi 3 sama negatif negatif positif. Terus 3 dikurangi negatif 3. Nah, jadi hasil dari limit x menuju negatif 3 berarti 0. Sekarang kita lihat dari limit x menuju negatif 3 dari kanan. X berapa? X yang nanti dimasukin. Nah, berarti
limit X menuju negatif 3 dari kanan itu yang akar 3 ya. Masukin 3 ke X. Berapa 3 sama negatif 3? 0. Akar 0. Nah, berarti kita lihat limit X menuju negatif 3 dari kiri ada gak? Ada. Terus limit X menuju negatif 3 dari kanan ada gak? Ada. Sama gak? Sama ya. Berarti limit Fx limit X menuju A. Sekarang kita lihat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu limit X menuju A X sama dengan F A. Sekarang kita lihat limit X menuju A F X itu berapa? 0, 0. Berarti limit X menuju A F X itu 0. Terus sama nggak F-nya itu berapa? F-nya juga 0. Berarti syarat juga terpenuhi. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kita lihat syarat yang pertama, F-nya ada. Syarat kedua, limit X menuju A F nya ada nggak? Ada. Yang kedua terpenuhi. Terus limit syarat ketiga, limit X menuju A F X sama nggak sama F-nya? Sama. Berarti syarat ketiga juga terpenuhi. Nah, kesimpulannya F X kontinu di X dengan negatif 3. Baik, soal nomor 2B. Tentukan nilai A plus B agar fungsi Fx yang atas AX kuadrat dikurangi BX dikurangi 18 per X min 3 di X kurang dari 3 dan yang bawahnya 3X tambah 9 di X lebih dari sama dengan 3. Kita masukkan karena kontinu, karena yang ditanyanya agar kontinu di X sama dengan 3, jadi limit yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Di sini kita ada limit X menuju 3 negatif dari AX kuadrat dikurangi BX min 18 per X min 3 menjadi sama dengan limit X menuju 3 positif dari negatif 3X tambah 9. Jika diturunkan hasilnya menjadi 9A dikurangi 3B dikurangi 18 per 3/3. Hasilnya jika dihitung adalah 0/0. Nah, karena limit tidak boleh 0/0 hasilnya, jadi kita hitung lagi fungsi fx ax kuadrat dari fx dari ax kuadrat min bx dikurangi 18 per x min 3 sama dengan f aksen x nya jadi 2ax min b per 1. Ini dihitungnya pakai turunan 2 kali 2 ini dipindahkan ke depan jadi 2ax dikurangi b karena x nya karena turunan x nya jadi hilang. Begitu juga yang bawah sama dengan limit x menuju 3 negatif sama dengan 2ax min b. Setelahnya kita pakai cara substitusi. Jika tadi limit angkanya dimasukkan, yang atas diperoleh 6a min b sama dengan 18, yang bawah jika angkanya dimasukkan 9 diperoleh hasil 9a dikurangi 3b sama dengan 18. Nah, dikali di sini
disubstitusikan, yang atasnya dikali 3, yang bawahnya dikali 1. Hasilnya jadi 3 dikali 6A sama dengan 18A, 3 dikali B sama dengan min 3B, sama dengan 3 dikali 18 sama dengan 54. Yang bawahnya 1 dikali 9A sama dengan 9A, dikurangi 1 dikali 3B sama dengan 3B, sama dengan 1 dikali 18 sama dengan 18. Nah, kita tinggal dihitung saja, dikurangi 18A dikurangi 9A, hasilnya 9A, 3B dikurangi 3B, hasilnya 0, jadi kita bisa coret saja. Dan yang 54 dikurangi 18 sama dengan 36. Di sini jika disederhanakan, A-nya diperoleh hasil sama dengan 4. Nah, kita cari yang B-nya. Untuk cari yang B, kita masukkan lagi 6A dikurangi B sama dengan 18 sama dengan karena A-nya sudah ketemu, jadi A-nya dimasukkan. Jadi 6 dikali 4 dikurangi B sama dengan 18. Hasilnya 24 dikurangi B sama dengan 18. Min B sama dengan 18 min 24. B hasilnya 6. Nah, karena ingin yang dicarinya A plus B, jadi kita tinggal masukkan saja karena A-nya sudah ketemu dan B-nya juga sudah ketemu. Jadi 4 ditambah 6 hasilnya yaitu 10. Soal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai turunan dasar. Nomor 3A. Soalnya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 12x tambah 18. Jika dijawab, turunan dari x kuadrat yaitu 2x dikurangi turunan dari 12 yaitu 12x yaitu 12 ditambah turunan dari 18 yaitu 0. Jika disederhanakan lagi, bisa diperoleh hasil 2x dikurangi 12. Itu hasilnya. Selanjutnya soal nomor 3B, fx sama dengan 4x dikurangi 1 dikali 2x tambah 7 pangkat 5. Soal turunan dasar ini bisa memakai rumus U aksen V ditambah V aksen U. Untuk memperoleh V aksen, kita harus memperoleh V aksen dan U aksennya dulu. Kita cari U-nya itu sama dengan 4x dikurangi 1. Jika diturunkan atau U aksennya, yaitu turunan dari 4x yaitu 4 dan turunan dari 1 adalah 0. Jadi U aksennya sama dengan 4. V-nya sama dengan 2x ditambah 7 pangkat 5. Jika diturunkan atau V aksennya, bisa diperoleh hasil 5 pangkatnya dikedepankan dikali 2x ditambah 7 pangkatnya 5 dikurangi 1, karena itu soal turunan pangkatnya dikurangi 1, jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4, jadi pangkat 4. Jika disederhanakan lagi, pangkat 4 dikali 2. Kita bisa sederhanakan lagi. Hasilnya jadi 10 dikali 2x ditambah 7 pangkat 4. Seperti itu. Karena U aksennya dan V aksennya sudah ketemu, kita bisa langsung masukkan ke rumus. Jadi seperti ini. U aksennya yaitu 4 dikali V, V-nya itu sama dengan 2x ditambah 7 pangkat 5 ditambah V aksennya itu tadi 10 dikali 2x ditambah 7 pangkat 4.
kita bisa sederhanakan lagi di sini menjadi X ditambah 7 pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi pangkat 4 dikali dikali 2 X ditambah 7 2x ditambah 7 2x tambah 7 ditambah 5 dalam kurung 4x min 1. Hasilnya seperti itu jika disederhanakan lagi. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Lanjut ke soal nomor 4 tentang diferensiabel. Selidiki apakah fx fungsi diferensiabel. Fx-nya berapa? Ini akar 3x ditambah 5/2 dikurangi 5/2. X lebih besar jadi saya 9/3 dan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 10 apabila x lebih kecil dari 3. Gimana caranya? Kita cari turunan kiri dan turunan kanan. Turunan kiri gimana nih cari turunan kiri? Berarti kita cari angka yang sebelah kiri, yang berada di sebelah kiri dari 3. Kalau misalkan di garis bilangan x lebih kecil daripada 3 ini berada di sebelah kiri, jadinya di sebelah kiri ini x kuadrat dikurang 3x ditambah 10. X kuadrat ditambah 10 dikurang 3x ditambah 10. Nah, terus kita cari turunan kiri. Jadi f aksesnya x. Berarti f akan x dari kiri sama dengan ini jadinya x kuadrat jadi 2x kurang 3. 10 ini jadinya 0 beda. Jadi tulis. Nah, kami langsung ke x nya. Jadinya f dari kiri kemana? Berarti maksudnya ini x nya 3 ini sama dengan 6 kurang 3. Jadi yang turunan kiri turunan kiri berapa? Turunan kiri yang 3. K3L ditambah 5/2 dikurangi 5. Nah, sekarang kita turunkan jadinya aksen dan
Angka ini dikurangi jadi dikali 3 1 maaf dikali 3 tambah ini 5 ini benar nggak kodenya sama 52. Nah ini ya angkat negatif setengah biar lebih mudah. Terus kita masukin belum kita hitung dulu ini setengah dikali 3 jadinya dari kanan X sama dengan 3 2 sampai dari kalian terus dikali 3x pangkat negatif 2 jadi kecil jadi 1 per kuadrat 3 kuadrat 3x kuadrat juga jangan lupa ditambah 5 plus 2 terus kita masukin x-nya jadi x akan dari kanan nah apa lagi ya x nya berapa lagi 3 sama dengan 3 per 2 dikali 1 ya nah ini 1 buat akar angka 3x 3x nya dirubah x nya menjadi 3 kan ditambah 5 per 2 jadinya f akan dari kanan
2 kali square ditambah 5 per 2. Nah, ini cara jadi dengan 1 per 2 ditambah 5 per 2. Dengan 6 per 2 dengan 3 hasilnya 3. Semuanya kesimpulannya dikarenakan F dari kiri ini 3 sama dengan F aksen dari kanan sama 3 juga sama 3. Jadi F di X sama dengan 3. Jadi nomor 1 yang di dalam pangkatnya ini, yang 1-2x nya itu kita bisa misalkan jadi U. Nah terus abis itu bisa kita turunin. Turunan U itu kan DU, sementara turunan 1-2x itu kan min 2. Terus turunan X itu DX. Jadinya DX itu bisa kita dapatkan jadi DU per min 2. Nah, habis itu kan tadi kan 1-2x nya kan udah kita misalin jadi U. Nah, terus DX nya itu udah kita ganti juga kan jadi DU per min 2. Jadinya tinggal ini tuh di integralin aja U pangkat 4 nya. Terus min setengahnya ini bisa kita keluarin. U pangkat 4 itu kan diintegralin jadi U pangkat 5 per 5 plus C. Terus U-nya itu kan tadi 1-2x, terus tinggal diganti aja jadi min setengah dikali 1-2x pangkat 5 per 5 plus C. Terus min setengah dikali 1/5 jadinya itu min 1/10. Terus yang nomor B, yang ini tinggal diintegralin biasa aja. Integral x kuadrat itu kan x pangkat 3 per 3. Terus integral min 2 itu kan min 2x. Nah karena ini integral tentu dari min 3 sampai 3, ini tinggal kita ganti aja angka, tinggal kita masukin aja min 3 nya itu ke x nya, sama 3 nya itu juga ke x nya. Jadi pokoknya kalau integral tentu itu yang hasil dari substitusi angka yang ini terus dikurang hasil substitusi dari angka yang ini. Jadi yang atas dikurangin yang bawah. Terus tinggal dimasukin aja jadinya 3 pangkat 3 per 3 dikurang 2 kali 3 dikurang 3 min 3 pangkat 3 dibagi 3 min 2 dikali min 3. Terus hasilnya itu
3 dikurangin min 3 jadinya itu 6. Terus kalau misalnya yang C, integral dari 4 min 3x dikali 9 plus 6x dikurang 6x kuadrat nah pangkat 4. Ini yang di dalam sininya, ini kita bisa misalin aja jadi U. Jadinya itu U sama dengan 9 plus 16x dikurang 6x kuadrat. Nah, terus tinggal diturunin aja. Turunan U itu kan DU. Terus turunan 9 plus 16x min 16x kuadrat itu kan 16 dikurangin 12x karena turunan 9 ini kan 0. Terus turunan x itu dx. Terus sehingga kita bisa mendapatkan dx itu sama dengan du per 16 min 12x. Terus 16 min 12x itu bisa kita faktorin. Maksudnya 4-nya bisa kita keluarin. Jadi du per 4 dikali 4 min 3x. Supaya bisa dicoret sama yang ini. Terus tinggal kita masukin aja yang permisalan tadi. Jadinya integral 4 min 3x dikali yang ini kan udah kita misalin jadi U. Jadinya U pangkat 4. Sementara dx-nya itu udah kita ganti jadi du per 4 dikali 4 min 3x. Terus karena ini 4 min 3x itu sama, jadinya bisa dicoret. Terus jadinya kan tinggal 1/4 kali U pangkat 4 du. 1/4-nya itu bisa kita langsung keluarin. Jadinya itu 1/4 integral U pangkat 4 du. Integral U pangkat 4 itu kan U pangkat 5 per 5. Terus tinggal dikaliin aja. 1/4 dikali 1/5 itu kan 1/20. Terus U pangkat 5-nya itu ganti sama persamaan yang awal tadi. Jadinya 1/20 dikali 9 plus 6x min 16x kuadrat pangkat 5 plus j. Terus yang D itu tentukan integral dari 3x akar 3x kuadrat plus 1 dx dari min 1 ke 1. Terus ini tuh kita misalkan aja yang di dalam akarnya itu. Yang di dalam akar kan 3x kuadrat plus 1. Kita misalin jadi U. U itu terus kita turunin. Turunan U itu kan du. Turunan 3x kuadrat plus 1 itu kan 6x. Terus turunan 1 itu kan 0. Terus turunan x itu kan dx. Terus dx itu bisa kita ubah jadi du per 6x kan. Terus tinggal kita masukin aja ke integral ke soalnya. Kan ini kan 3x terus 3x kuadrat plus 1-nya itu kan udah diganti jadi u. Jadinya 3x akar u. Terus ini dx. Dx-nya itu kan udah kita gantikan jadi du per 6x. Terus ini 3x dibagi 6x. Ini kan bisa kita coret jadinya itu tinggal setengah. Terus jadinya kan integral u pangkat setengah per 2 du. Setengahnya itu bisa kita keluarin. Terus tinggal kita integralin aja yang u pangkat setengah. Integral u pangkat setengah itu kan u pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3. Terus di sini tuh integral tentu dari min 1 ke 1. Terus kita ganti aja u-nya itu jadi persamaan yang awal 3x kuadrat plus 1. Jadinya 2 per 6 dikali 3x kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2 dari min 1 ke 1. Terus tinggal kita substitusiin aja angkanya. Ini kita ganti x-nya itu kita ganti 1. Terus dikurang ini x-nya itu tinggal kita ganti min 1. Terus tinggal dihitung biasa. Hasilnya itu 8 per 3 dikurang 8 per 3 sama dengan 0. Terus nomor selanjutnya integral 2x kuadrat dikurang min 4 dikali 4 min 3x pangkat 3 dx. Ini itu pakai metode Tanzalin. Yang 2x kuadratnya itu kita turunin, yang 4 min 3x pangkat 3-nya itu kita integralin. Yang turunannya dulu aja. Yang turunan ini kan 2x kuadrat, turunannya itu 4x. Terus turunan 4x itu kan 4. Terus turunan 4 itu kan 0. Pokoknya kalau pakai metode Tanzalin itu diferensialnya itu harus sama 0 sampai dengan 0. Terus kalau yang 4 min 3x pangkat 3 itu tinggal kita integralin. Ini tuh integral
dari 4 min 3x pangkat 3. Jadi itu kita misalin kayak contoh soal yang sebelumnya, U-nya itu 4 min 3x nya itu kita misalin U, terus habis itu diturunin, habis diturunin nanti kan didapet dx, terus dx nya itu diganti jadi U per min 3, terus U pangkat 3 nya itu diintegralin aja kayak biasa. Terus hasilnya itu min 12 dikali 3x pangkat 4 plus c. Terus ini tuh kita integralin lagi. Nah, ini kita integralin lagi tuh caranya tuh sama kayak yang tadi, yang kayak soal sebelumnya. Pokoknya nanti itu didapat min 12 dikali min 15 dikali 3x pangkat 5. Terus ini tuh kita integralin lagi sekali lagi. Hasilnya itu min 12 dikali min 15 dikali min 18 dikali 3x pangkat 5 plus c. Terus kan tadi integralnya udah dapet. Kalau metode integralin itu dikalinya itu miring, terus disini itu dikalinya dikali plus dikali min dikali plus dikali min. Jadi ini jadi itu 2x kuadrat dikali min 12 kali 4 min 3x pangkat 4. Terus ini tuh dikalinya tuh kesini, jadinya min 4x dikali min 12 dikali min 15 dikali 4 min 3x pangkat 5. Terus yang ini dikali miring juga, jadi itu 4 dikali min 12 dikali min 15 dikali min 18 dikali 4 min 3x pangkat 5. Terus ini tuh kan sama ya, sama di setiap ruas tuh ada 4 min 3x, jadi tuh kita bisa keluarin. Terus di sini tuh juga ada min 12 nya, terus jadinya min 12 bisa kita keluarin. Terus yaudah tinggal disederhanain aja. Terus yang nomor F itu kita misalin lagi yang di dalam kurungnya. Dimisalin juga ya yang pangkat 3 nya, yang U itu kan 2x min 1 pangkat 3, jadi kita misalin ini semuanya yang pangkatnya juga ikut. Terus terus kita tuh mau nyari x sama dengan, berarti kalau ini kan pangkat 3, berarti di sini tuh pangkat sepertiga akan jadi pangkat sepertiga buat ngilangin pangkat 3 nya. Jadi itu pangkat sepertiga sama dengan 2x min 1. Terus x nya itu jadinya pangkat sepertiga ditambah 1 per 2. Terus ini sama juga. Terus kita turunin aja. Kita turunin tuh turunan dari setengah U pangkat sepertiga itu kan sepertiga dikali setengah dikali U pangkat sepertiga kurang 1. Nah, sepertiga kurang 1 kan min 2 per 3. Terus turunan dari setengah itu kan 0. Terus turunan dari U itu DU, turunan dari X itu DX. Terus ini hasil turunannya itu tinggal dikali aja. Sepertiga dikali setengah, jadi 1/6 dikali U pangkat min 2 per 3 DU. Terus kita masukin aja X kan tadi ini kan pangkat sepertiga tambah 1 per 2, masukin. Terus 2x min 1 pangkat 3 itu udah jadi U kan, jadinya ini jadiin U. Terus dx itu kan 1/6 U pangkat min 2 per 3 DU. Terus habis itu tinggal diintegralin aja, diintegralin kayak biasa. Ini kan jadinya setengah ini kan bisa langsung dikeluarin. Ini setengah sama 1/6 itu kan tinggal dikali jadi 1/12. Terus 1/12 itu tinggal kita keluarin aja. Terus ini tinggal integralin yang U pangkat sepertiga tambah 1 dikali U pangkat min 2 per 3. Ini tuh kita kali dulu aja. U pangkat sepertiga dikali U itu kan pangkatnya itu kan ini kan U pangkat 1. Kalau dikali kan pangkatnya itu jadi ditambah kan, jadi U pangkat sepertiga ditambah 1 itu kan U pangkat 4 per 3. Terus 1 dikali U itu U, terus tinggal dikali U pangkat min 2 per 3.
dikali U pangkat min 2 per 3 itu hasilnya U pangkat 2 per 3. Terus U pangkat 1 dikali U pangkat min 2 per 3 itu hasilnya U pangkat 1/3. Terus tinggal kita integralin aja kayak biasa. Integral U pangkat 2 per 3 itu 3/5 U pangkat 5 per 3. Terus integral dari U pangkat 1/3 itu 3/4 U pangkat 4 per 3. Ini integral tentu dari min 1 ke 1. Terus ini tinggal kita kali. Jadi 3/60 ini dikali ini. Terus ini juga dikali ini. Jadi itu 3/60 U pangkat 5 per 3. Ditambah ini tuh 1/12 kali 3/4 itu 3/48 kali U pangkat per 3. Terus karena integral tentu, jadi dimasukin aja. Bentar. Ini U-nya tuh kita ganti ke persamaan awal. U itu kan tadi 2x min 1 pangkat 3. Jadi kan 3/60 dikali 2x min 1 pangkat 3 dikali 5 per 3. Terus 3-nya itu bisa kita coret. Terus ditambah 3/48. U-nya itu kan diganti juga 2x min 1 pangkat 3. Terus 3-nya itu bisa kita coret. Jadinya itu sisa 3/60 dikali 2x min 1 pangkat 5 ditambah 3/48 dikali 2x min 1 pangkat 4. Terus tinggal dimasukin aja angka satunya ke x. Jadi itu 3/60 dikali 2 kali 1 min 1 pangkat 5 ditambah 3/48 dikali 2 kali 1 min 1 pangkat 4. Terus ini dikurang ini dimasukin yang min satunya, ganti x jadi min 1. Terus hasilnya itu 9/80 dikurang min 23/20 ditambah 1/16. Hasilnya itu 36/5.